Bulan Desember adalah bulan kelahiran aku, jadi mari kita ranking kue ulang tahun. Oke, ini basic, kayaknya kuenya rasanya vanilla ya. Oke, estetik, kita taruh nomor 4. Kita tuh harus menghargai semua orang yang kasih kita kue ulang tahun. Oke, ini alien ngantuk ya, alien nggak tidur. Lucu, kita taruh nomor 5. Bentuk lope-lope, tapi warnanya ungu. Ungu itu warna janda nggak sih? Tapi karena bagus, kita taruh nomor 8. Hello Kitty kan bagus, ya. Tapi kayaknya agak sedikit perlu dirapikan deh. Nomor 9 deh. Ini dia pemenangnya. Nomor 2 dulu, aku yakin nomor 1 pasti ada yang lebih bagus. Ini Black Forest nomor 1. Nggak bakal ada yang lebih enak daripada Black Forest. Oke, ini sebenarnya warna-warni sih, cheerful gitu. Cocok banget buat kue ulang tahun, tapi biasanya buat anak-anak gak sih? Nomor 7. Ini lagi. Nomor 10, karena kau munculnya 2 kali. Kenapa bentuknya kayak genderuwo? 6. Harusnya itu tadi nomor 10. Sebenarnya aku suka coklat, tapi ada stroberinya, itu asam, kurang suka. Tapi nggak apa-apa, yang penting yang nomor 1. Di antara 1 sampai 10, menurut kalian yang mana yang paling cocok buat jadi kue ulang tahun aku? Warna atas, harusnya aku bisa dapat warna kesukaan aku kan? Mana bisa pilih, sistem kan cuma kasih 2 warna, yaitu pink dan kuning. Yah, aku nggak suka dua-duanya mah, padahal kan aku tomboy, jadi aku harusnya dapat warna biru dong. Dapat warna tas aja kamu tuh syukur ya. Ya udah kita lihat aja ya. Wah, mama dapat kuning yang lucu, cocok banget sama mama. Mana punya aku mah? Tuh kan, sistem pasti murka gara-gara tadi kamu banyak requestnya sih. Kayaknya lebih baik gue nggak usah kasih tahu mama, karena gue punya feeling abu tuh warna yang spesial. Well, lo dari mana aja? Dari tadi gue cariin lo. Keisha, lo udah dapat warna tas? Udah, tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau gue dapat warna biru. Iri banget, itu warna yang gue mau. Tapi biru adalah warna yang dilarang sama sistem. Oh iya, cuma 2 warna kayak yang diizinkan. Terus kita gimana? Kebetulan nenek gue dukun, jadi gue tinggal minta bantuan dia. Ya, terus gue gimana? Terus nggak setia kawan ya lo? Bu, kasihani saya bu, soalnya warna tas saya. Bu, warna tas saya nggak jelas nih. Yang nggak punya warna tas wajib metong. Astagfirullah. Tadi kamu mau ngomong apa, Feli? Warna tas kamu apa? Pink bu, punya saya. Mana? Kok nggak ada buktinya? Ini tas lo, Fel. Tadi ketinggalan. Oh iya, makasih Ti. Ini bu tas saya. Oke, itu artinya kalian semua aman ya. Beres. Ti, lo baik banget bantuin gue dengan kasih tas ini. Lo jaga aja tas itu baik-baik. Kalau lo kasih tas ini ke gue, itu artinya lo nggak punya tas dong. Lo tenang aja, gue punya cadangan kok, jadi nggak perlu khawatir. Iya sih, mustahil lo kasih ini kalau lo bakal sengsara. Oh iya, nanti pas pulang sekolah lo mampir ke rumah gue ya. Ada sesuatu yang harus gue tunjukin. Udah jelas gue bakal datang, soalnya hari ini lo berhasil nyelamatin gue. Sampai jumpa. Feli, lo tenang aja, gue bakal bantuin lo. Jangan teriak, karena kalau mereka tahu gue bisa diusir ke neraka. Gue nggak mau berakhir kayak lo, Kay. Lo tenang aja, warna tas lo kan abu, jadi itu adalah warna yang spesial. Yang bener, kalau kayak gitu gue nggak perlu takut dong. Warna tas lo emang spesial, tapi jangan sampai ketahuan sama orang lain karena isinya sangat berharga. Tenang, gue udah dikasih Tiara tas ini, jadi gue bisa manipulasi dengan baik. Pinter juga lo, tapi... Wah, udah bel pulang sekolah, ini artinya gue harus ke rumahnya Tiara kan? Tiara! Anybody home? Feli, selamat datang. Gue udah bisa masuk kan? Siapa suruh masuk? Feli, saya udah denger kalau tas yang kamu pegang saat ini adalah punya Tiara. Apa? Bukan kok. Sebenarnya tas Feli itu abu, Bu. Cepetan suruh buka, kan berharga. Tasnya tiba-tiba muncul. Beneran gede banget. Pasti nguntungin banget tuh. Keluarin isinya sekarang juga. Ditunjukin ataupun enggak, tetep metong nih. Oke, saya bakal keluarin. Semoga aman. Ini dia buktinya. Apaan lo maling ya? Pantas aja kemarin gue di rumah kehilangan uang segepok kayak gitu. Tiara, udahlah terima aja lo. Tuh nggak satu-satunya di dunia ini. Gue juga dapat golongan warga A. Vel, turut berduka cita ya. Kenapa, Kay? Emangnya lo nggak tahu kalau nyokap lo udah metong? Apa? Jangan-jangan? Astagfirullah, ini pasti karena mama ngorbanin dirinya. Makanya golongan warga gue bisa berubah jadi A. Mampus gue. Udah ya, gue ambil lagi soalnya ini 100% hak gue. Yang jelas gue udah tahu kalau golongan warga lo masih loading dan gue bakal lapor dulu ke Bu Guru. Vel, lo harus kabur sekarang juga. Iya. Tunggu, Kay. Bukannya lo yang ngasih tahu Tiara kalau golongan warga gue masih loading. Lo tau dari mana? Gue cuma disuruh sama nyokap lo. Itu adalah pesan terakhirnya. Coba mama diam aja dan gak nyuruh lo. Pasti gak akan gue diincar sama mereka semua. Gue yakin nyokap lo pasti punya alasan tersembunyi dan pasti mau yang terbaik lah buat lo. Tunggu, kenapa lo bisa ketemu sama nyokap gue? Nyokap gue kan selalu di rumah. Sebenarnya dari tadi gue udah curiga karena lo tuh dari tadi labil buat ngucapin golongan warga lo. Ya udah, karena lo udah terlibat, lo harus bantuin gue ya buat ngelawan mereka semua. Gue gak bisa sendiri. Sayangnya gak bisa, Vel. Golongan warga gue udah berubah jadi C karena gue udah bocorin rahasia penting ke lo. Masa sih sepenting itu? Ya udah, lo sembunyi aja, jangan sampai lo dihabisi sama mereka karena gue nggak mau kehilangan lo lagi. Vel, lo diundang ke rumahnya Tiara malam ini jam 7. Atas dasar apa? Gue cuma nyampein pesan dari Bu Guru dan Tiara. Wah, gawat, pasti mereka mau melancarkan aksi mereka di situ. Gue harus ngapain nih? Tapi gue harap lo nggak datang, Vel, karena gue nggak mau lo kehilangan nyawa lo. Mereka mau ngabisin gue kan? Malam ini bulan purnama bakal terjadi dan mereka bakal ngabisin lo sebelum itu terjadi. Ya ampun, hati dan tingkah laku mereka bener-bener busuk
busuk karena kekuasaan doang. Kalau Tiara berkuasa terus, dia tuh bakal makin menjadi dan lupa diri. Ya udah, karena gue nggak punya siapa-siapa buat nolongin gue, gimana kalau lo aja? Soalnya Keisha udah nggak bisa, golongan warga dia berubah jadi C karena nolongin gue. Lo pikir gue nggak? Barusan golongan warga gue juga berubah jadi C. Apa? Kalau gitu lo harus sembunyi juga kayak Keisha. Gue nggak mau gara-gara gue orang jadi berkorban. Lo tenang aja, gue udah kong kali kong juga sama Keisha. Bener kan ini rumahnya? Permisi pas, saya diundang sama Tiara dan Bu Guru. Siapa namamu? Feli dan golongan warga saya A. Katanya cuma Tiara yang boleh dapat golongan A. Tapi tenang aja, saya udah tahu alasan kamu datang ke sini. Ya udah permisi ya, saya izin masuk. Tunggu, saya mau titip pesan. Apapun yang terjadi, kamu ikuti aja alur permainan mereka. Waduh, kalau kayak gitu saya jadi takut loh, Pak. Kamu tidak perlu takut karena saya telah dibayar oleh ibumu untuk menjagamu. Mama, itu artinya Mama udah memprediksi bakal terjadinya situasi kayak gini dong. Kedar informasi, mamamu itu bisa membaca masa depan. Jadi apapun yang dikatakan, harap kamu percaya. Apaan tuh ribut-ribut? Cepat masuk ke dalam. Sepertinya saya udah dipanggil, Pak. Kalau gitu, saya masuk dulu ya. Oh, ternyata nih anak udah sampai tuh. Oke, Feli, kita masuk dulu ke rumah ya sambil minum teh. Udah deh, kalian tuh nggak usah banyak acting dan drama ya. Gue udah tahu apa yang kalian rencanain. Oh, ya udah kalau gitu langsung aja, Bu. Tapi Ibu aja ya, soalnya saya nggak mau ngotorin tangan saya dengan dar-dar. Gampang banget soalnya targetnya udah langsung datang ke sini. Kayaknya ini penghabisan yang paling gampang deh. Kamu pasti bisa, Nak. Mama yakin 100% bisa. Kenapa kayaknya gue dengar bisikan mama ya? Loh, kok nggak ada dar-darnya? Gawat Bu, kita melakukan aksi pas bulan purnama terjadi. Itu artinya tidak. Aduh panas. Tunggu. Loh, berubah jadi es, itu artinya yang paling tinggi kan? Selamat ya, apa yang diharapkan ibumu telah menjadi kenyataan. Kamu menjadi ratu baru di kota ini. Tapi, Oh ya, kamu juga mendapatkan satu permintaan karena baru saja naik tahta. saya mau golongan warga ini ditiadakan karena saya mau semua orang tuh sama derajatnya, nggak ada penggolongan kayak gini. Oh, mulia sekali hatimu. Bisa tahu asal makanan atau asal manusia? Kalau asal manusia bukannya semuanya dari perut ya, jadi percuma, mending asal makanan aja, beragam. Halo kakak, boleh spill asal makanan aku nggak? Tiap hari yang kita makan sama, jadi otomatis asal makanan kita sama. Kalau gitu kakak lihat dulu ya. Pasar? Astaga, nggak elit banget, jangan sampai teman-teman aku tahu. Dek, kamu tuh harus menghormati mama kita yang udah belanja dan masak dari pasar. Ih, emangnya kakak nggak minder asal makanan teman-teman kakak kan dari luar negeri, supermarket. Hah, belum tentu juga kan kakak bakal buktiin kalau asal makanan mereka semua itu nggak elit. Ya udah kak, tapi tadi mama titip pesan katanya jangan sampai kakak terlalu banyak lihat asal makanan teman-teman kakak. Ide, justru itu yang mau kakak lakuin. Udah deh, kamu diem aja. Guys, itu makan ya, gue udah sediain bekal untuk kalian semua. Wah, gak salah deh gue memuja Tiara. Dari mana asal makanan itu, Ti? Yang jelas dimasak sama pembantu gue dan bahan-bahannya dari luar negeri. Tapi ini kan cuma ayam goreng biasa, Ti. Ya udah, gue bakal buktiin omongan Tiara bener atau enggak sih. Hah? Emang lo bisa? Ya elah, gak usah ngarang kejauhan kali, Ti. Asal makanan lo cuma dari warteg. Jadi ini bukan dari luar negeri? Membohong, kau pembohong. Feli, lo ngacak kehidupan gue aja deh yang udah gue rancang. Ups, sorry. Keisha, tunggu. Kenapa sih lo dari tadi menghindar sama gue mulu? Katanya lo bisa ngelihat asal makanan seseorang. Iya, emang kenapa? Lo takut? Iya, jangan lihat asal makanan gue ya. Percuma juga gue lihat asal makanan lo. Pasti selalu dari tong sampah kan? Hah? Iya, dari tong sampah atau dari selokan? Ya udah sih, kenapa lo kayak gitu? Kayak ketakutan banget. Gue duluan ya, Vel. Soalnya gue harus buru-buru, gue harus makan. Tunggu, Kay. Gimana kalau gue ikut lo cari makan? Jangan, soalnya makanan gue... Ketahuan lo sembunyiin sesuatu dari gue kan? Apa yang ada di rumah kosong itu, Keisha? Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Gue pamit dulu ya. Bye. Kayaknya gue harus buntutin dia deh. Soalnya kan gue nggak tahu rumah kosongnya itu di mana. Vel, lo ngapain kesini? Gue lagi ngikutin Keisha, tapi itu bukan urusan lo. Jadi lo jangan ganggu gue. Tunggu, lebih baik lo jangan ke rumah itu. Gue nggak akan dengerin lo ya, karena gue tahu lo bakal balas dendam soal yang tadi. Gue serius, lo mau ke rumah kosong kan? Rumah kosong itu banyak makanan aneh. Aneh gimana dah? Tadi gue iseng-iseng masuk rumah kosong itu dan makan beberapa. Rasanya sih enak, tapi karena Keisha datang gue langsung kabur. Terus kalau makanannya enak, kenapa lo larang gue? Tuh kan, punya makanan enak tapi nggak mau bagi-bagi. Dasar pelit. Udah deh, mending lo dengerin gue. Mending lo nggak usah kesana atau lo bakal nyesel seumur hidup. Tiara, dari dulu sampai sekarang lo tuh nggak pernah baik sama gue. Kalau tiba-tiba baik, jadinya aneh nggak sih? Vel, gawat, Vel. Kenapa deh? Ngomong tuh yang bener dong. Barusan Tiara metong dan di lambungnya ditemukan makanan aneh. Hah? Perasaan tadi gue baru... Tiara ada nyampein sesuatu. Kalau ada bisa-bisa lo diminta keterangan sama polisi. Waduh, bisa berabe kan hidup gue. Mending gue jadi detektif sendiri aja. Nggak ada kok. Ya, kalau nggak ada petunjuk apa-apa, polisi nggak bisa nerusin kasus ini. Lo tenang aja, Del. Kasus ini pasti selesai di tangan gue. Gue pikir lo perlu petunjuk ya. Kemetongan Tiara bener-bener aneh. Dia nggak ada nunjukin reaksi. Bahkan kayak tidur aja. Makin aneh. Gue harus cepet temuin Keisha kan. Aku pulang. Halo kakak. Akhirnya kakak pulang juga. Itu tadi Kak Keisha ngasih makanan loh, Kak. Apa? Terus udah kamu makan?
Oh no. Tunggu kak, kenapa kepala aku jadi melayang ya kayak ngehalu gitu? Enggak, kakak nggak boleh kehilangan kamu. Sekarang kamu kasih tahu kakak, di mana makanannya? Itu kak ada di tudung saji, masih banyak kok. Gue harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Gue harus lihat apa yang dikasih sama Keisha yang bisa membahayakan semua orang itu. 3, 2, 1. Jatah pergi. Ya ampun, gue harap jatah pergi gue banyak deh. Soalnya kan gue suka traveling. Kamu kan masih muda, jadi pasti jatah pergi kamu tuh nggak banyak. Ih, mama kok gitu sih? Emangnya mama sendiri dapat berapa? Rahasia, mending kamu urusin punya kamu sendiri aja deh. Sekarang masih belum muncul sih, mama masih loading. Tapi kalau habis apa jadinya? Ya kamu nggak bisa pergi kemana-mana lah. Wah, udah muncul mah jatah pergi aku 3. Itu bakal cukup kan untuk hari ini? Tetet, bukan hari ini. Tapi itu jatah pergi kamu selama seumur hidup. Kalau kayak gitu artinya punya aku dikit banget dong, ma. Kalau gitu aku nggak mau masuk ke sekolah deh. Maksudnya bolos? Gak boleh. Nanti mama malah didenda sama bu guru. Udah cepat kamu berangkat. Ih, kenapa sih mama gak mau ngertiin aku? Jadi kepake kan jatah perginya. Guys, besok kita semua bakal traveling ke luar negeri ya. Gue bakal bayarin kalian semua. Tumben-tumbennya lo, Ti. Emangnya lo punya duit? Vel, jangan raguin Tiara. Dia kan konglomerat di kota ini. Lo tenang aja, Vel. Lo juga termasuk kok. Lebih baik gue nggak usah ikut kan karena jatah pergi gue sedikit. Udah, rezeki gak boleh ditolak. Lagi pula apa sih yang lo khawatirin, Vel? Jangan-jangan jatah pergi lo di bawah 1000? Mustahil banget gak sih, Del? Semua orang di kota ini jatah perginya di atas 1000. Iya, gue dapat di atas 1000. Terpaksa bohong buat melindungi diri gue sendiri. Oke, besok kita semua ngumpul di lapangan. Woi, Vel, mending lo gak usah ikut buat pergi ke luar negeri bareng mereka semua. Gue gak boleh ikut, terus lo boleh gitu? Ih, gue tuh tahu kalau jatah pergi lo dikit kan, soalnya gue dikasih tahu sama nyokap lo. Ma, boreknya mama nih. Udah, pokoknya nanti gue bakal bantu lo buat bilangin ke Tiara, jadi lo tenang. Jangan! Gue yakin jatah pergi gue bakal berubah kok nanti, jadi gue bakal tetap bisa pergi. Aduh, Feli, itu mustahil banget. Keisha, dari tadi lo di situ mulu. Hah? Maksudnya Dela apa? Jangan-jangan jatah pergi lo udah habis? Iya, otomatis gue gak bisa gerak kemana-mana dan besok juga gue gak bisa ikut libur.